warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Seni Komunikasi dengan saya Solihatun Nazila. Di sini saya bawain salah satu pelajar, salah satu mahasiswi Universitas Nurul Jadid, KPI tentunya, dan juga santri aktif dan mantan Duta Pelajar Rabbani dengan Mbak Maula Hasanah. Jadi sebelum kita melanjutkan bincang-bincang, aku panggil apa dulu nih Mbak? Tete, Mbak, atau nama? Mungkin bisa panggil lama aja kali ya. Agar lebih sopan kasih kakak dulu aja ya. Kakak Maula. Sebelumnya kakak bisa perkenalan diri dulu, alamat, status misalnya. Oke, jadi kenalin, nama aku Maula Hasanah, biasa dipanggil Maula. Aku mahasiswi KPI semester 3 Universitas Nurul Jadid dan aku dari Probolinggo. Jadi Kak, yang saya lihat dari media sosial kakak seperti Instagram, Twitter kakak, aku baca kakak pernah jadi Duta Pelajar Rabbani. Gimana sih Kak ceritanya? Sebenarnya nggak tahu juga ya Kak, kenapa kok bisa. Soalnya aku tuh waktu itu kan jadi Duta Pelajar Rabbani waktu pas SMA. Nah, aku tuh bukan tipe orang yang hijabers gitu loh Kak. Dan ya mungkin karena kebetulan juga waktu itu kakak aku tuh ngirim sebuah pesan, itu isinya tuh audisi tentang Duta Pelajar Rabbani gitu. Dikirim lah, coba deh kamu ikut gitu. Soalnya kan ini kriterianya juga ada minimal followersnya. Kalau nggak salah waktu itu 1.000 apa gitu Kak. Coba deh, banyak ya aja, Kak? Ya lumayan sih. Coba deh kamu ikut, coba-coba gitu kan. Kayak aku juga mikir-mikir apa sih kayak gitu. Aku lihat-lihat, kayak aku terus iseng gitu, terus coba ikut dan akhirnya aku ikuti audisinya secara online waktu itu, dan akhirnya pada Februari 2020 alhamdulillah sih Kak, aku kepilih jadi Duta Pelajar Rabbani waktu itu. Dari penjelasan kakak tentang Duta Pelajar Rabbani gitu, pasti penonton ini bertanya-tanya, apa sih Duta Pelajar Rabbani itu? Oh iya, jadi Duta Pelajar Rabbani itu brand ambasadornya Rabbani, tapi itu khusus yang pelajar. Jadi kan Rabbani itu semacam merek dagang yang dia itu menjual fashion dari mulai baju, kerudung gitu, pokoknya yang muslimah gitu Kak. Nah, kita itu tugasnya itu mempromosikan produknya Rabbani, khususnya itu yang produk-produk yang untuk anak pelajar, seperti itu. Begitu Kak. Ya. Feedback atau manfaat dari kakak pernah jadi Duta Pelajar Rabbani apa sih Kak? Pasti saya sendiri dapat relasi ya Kak, soalnya kan kita ketemu juga sama Duta Pelajar Rabbani lainnya se-Indonesia, dan juga pasti ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi di sana ketika saya menjadi Duta Pelajar Rabbani itu, saya belajar tentang cara mempromosikan produk, tapi di dalamnya itu Kak juga harus ada pesan dakwahnya. Jadi kita belajar nih tentang desain grafis, kita mendesain sebuah infografis. Di situ kita mempromosikan produknya Rabbani, tapi di dalamnya kita juga harus memberikan pesan dakwah. Kita juga belajar tentang edit foto, edit video, dan yang pasti kita juga belajar public speaking karena kita sendiri yang tampil di depan kamera tersebut. Jadi, tapi itu nggak hanya sekedar konten Kak, konten promosi itu yang titik pentingnya adalah harus ada pesan dakwah di dalamnya. Yang saya baca juga kakak pelajar mahasiswi KPI ini ya. Iya. Kenapa kakak tertarik mengambil jurusan KPI gitu Pak? Jadi sebenarnya masih berkesinambungan sama yang tadi. Jadi kan hobi aku tuh bikin konten gitu Kak ya, bikin konten di Instagram gitu. Nah, tapi aku tuh mikir, aku kayak masa cuma mau bikin konten aja sih, kan pastinya harus yang bermanfaat gitu. Nah, aku tertarik nih karena tadi udah terbiasa karena menjadi Duta Pelajar Rabbani tadi, pengen nih bikin konten yang
tapi ada pesan dakwahnya juga. Nah, jadi aku searching tuh jurusan apa sih Kak yang belajar tentang media-media gitu tuh Kak. Nah, ternyata itu ada ilmu komunikasi. Nah, tapi aku pengen juga nih fokus ke Islamnya juga. Jadi aku milih KPI. Nah, di KPI itu kan kita belajar yang namanya poin-poinnya itu ada jurnalistik, broadcasting, sama public speaking sih Kak. Nah, ya benar banget. Nah, jadi sesuai sama hobi sama minat aku Kak tentang public speaking dan media sosial itu bikin konten. Jadi akhiratnya itu juga dapat gitu Kak. Jadi akhiratnya dan dunia itu kan cuma bonus gitu. Iya Kak. Ya, jadi seperti itu. Yang saya timbul pertanyaan nih Kak, kenapa sih KPI Unuja? Kan KPI banyak tuh di universitas lain misalnya. Iya ya. Sebenarnya sih Kak itu dari awal sih Kak. Kan waktu itu setelah lulus SMA mau lulus waktu itu bingung nih, bimbang mau lanjut kemana ya setelah ini kayak gitu, bingung mau ngapain gitu kan. Terus aku pikir nih cari-cari info tentang kampus-kampus gitu Kak. Terus aku pikir gini, gak tahu ya mungkin hidayah namanya Kak ya, gak tahu datang di mana aja gitu ya Kak. Iya, Kak. Terus tiba-tiba pikir, ya Allah kayak bingung kemana gitu ya. Padahal kan ilmu agama masih nol gitu. Kenapa gak mondok aja gitu ya? Gak tahu tiba-tiba pengen aja gitu. Terus akhirnya aku milih buat mondok dan aku cari pondok pesantren yang ada kampusnya juga. Aku searching dah tuh Kak, aku cari-cari dan ternyata di Universitas Nurul Jadid itu ada sebuah jurusan yang aku tuh srek tadi jurusan KPI itu juga. Dan selain itu sih Kak, kenapa aku milih KPI juga sebenarnya ada sedikit cerita sih Kak. Boleh cerita gak nih? Boleh dong Kak. Oh, boleh. Jadi waktu itu Kak ya kan biasanya tuh pas Ramadan Ya. ketika sahur tuh sambil makan sahur kita tuh kan nonton TV Kak. Iya. Nah biasanya Nikmat tuh Kak. Oh bener banget. Nah biasanya itu ketika sahur kita nontonnya tuh di Indosiar Kak. Ada tuh acara TV siar anak negeri, tahu nggak Kak? Oh, seperti pendakwah kecil itu ya Kak? Nah iya yang dakwah-dakwah itu Kak. Nah itu kan biasanya aku tuh nontonnya tuh sama ayahku gitu Kak, berdua gitu sambil makan gitu kan. Nah terus kayak nyeletuk gitu ayahku bilang, coba deh kamu kapan ya jadi yang ada di dalam TV itu kayak jadi pendakwah kayak gitu pasti kan. Kayak aku mikir gini, kok bisa ya? Sebenarnya kan soalnya ayahku sendiri tuh bukan orang tua yang suka nuntut kamu harus sekolah ini, kamu harus gini, enggak. Tapi kayak aku tuh mikir dari situ kayak itu tuh kayak mungkin sebuah harapan gitu Kak. Mungkin harapan orang tua Iya, Kakak. jadi aku tuh jadi kayak pendakwah. pengen mewujudkan gitu loh Kak. Yang terakhir nih Kak, kan Kakak mahasiswi Universitas Nurul Jadid sekaligus santri aktif di Pondok Pesantren Nurul Jadid tentunya. Benar. Bagaimana Kakak membagi waktu antara tugas-tugas yang ada di pesantren dan tugas yang ada di kampus misalnya Kak? Iya, itu sebenarnya problem yang cukup sulit sih Kak. Soalnya apa? Kita kan santri sekaligus mahasiswa. Nah, sebagai santri kita di pondok pesantren itu punya kegiatan sendiri. Kegiatannya juga padat nih Kak. Kita dijadwal nih kan dari bangun tidur sampai tidur lagi kita tuh sudah dijadwal. Terjadwal. Nah, benar banget. Nah, sementara itu kita juga punya kewajiban nih sebagai mahasiswa di kampus. Jadi kan sebelumnya tuh aku punya kebiasaan buruk nih Kak. Jadi aku tuh suka menunda-nunda pekerjaan gitu. Kayak udahlah kerjain nanti aja, udahlah gitu. Tapi dari sini aku tuh kayak mulai terbiasa. Jadi aku kalau aku nunda, ini aku bakal keteteran nih Kak. Soalnya semuanya tuh udah terjadwal gitu. Jadi kalau aku nggak ngerjain nih kegiatan yang ini, jadi akan mengganggu kegiatan yang lainnya seperti itu. Apalagi nih Kak, aku tergabung dalam SP3. Kakak tahu sendiri kan SP3 itu apa? Mungkin salah satu organisasi. Iya sih, jadi SP3 itu Kak singkatan dari Santri Patriot Panji Pelopor. Itu merupakan semacam organisasi abdi pondok gitu Kak. Jadi SP3 itu kayak
harus siap ditugaskan di mana saja dan kapan saja oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid ini. Jadi di sana selain kegiatanku yang tadi, yang kegiatan wajibnya sebagai santri juga sebagai mahasiswa, aku juga ada kegiatan tambahan nih dari SP3. Kayak misalnya aku tuh bertugas Kak di sana, bertugas di pondok. Jadi keinginan kakak mengambil KPI di sini, selain kakak juga belajar ilmu agama, kakak juga bisa menyalurkan hobi, begitu ya kak? Iya, Dan terus juga ada lagi nih kak poinnya. Kenapa aku lebih milih mondok daripada enggak? Karena apa? Karena dalam ilmu itu ada namanya pentingnya sanad keilmuan kak. Apalagi yang mau kita dakwahkan itu kan ilmu agama. Jadi aku memilih menjadi santri itu sendiri juga. Itu tambahannya sih kak sebenarnya. Itu yang sebuah yang poin pentingnya juga. terima kasih kakak. Dari cerita-cerita kakak sangat bermotivasi ya. Pada saya juga kepada pemirsa yang menonton. Mungkin hanya itu dari podcast kali ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang, mungkin bisa ditanya melalui sosial media Kak Maula Hasanah Iya, gitu boleh. ya Kak. Bisa di IG atau Twitter Kak Maula Hasanah. Mungkin hanya itu. Terima kasih telah menonton podcast kami. Terakhir nih kak, Gimana Kak? di KPI itu ada slogannya. Gimana, Jadi Kak? kalau aku bilang salam komunikasi, kakak jawab salam. Kayak gini kak. Gini ya Kak? Ya benar. Terus kalau aku bilang I love komunikasi, kakak tangannya gini. Jadi komunikasi terus dibentuk love. Oke, Nah Kak. benar. Kita coba nih kak. Oke. Salam komunikasi. Salam. Salam komunikasi. Salam. I love KPI. Cukup sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam komunikasi.